Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh walladzi na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang soleh solihah yang pada kesempatan hari ini bisa mengikuti Zoom. Tadi sudah 15, sekarang menjadi 13 kembali. Separuh dari jumlah siswa, tidak apa-apa. Dan kalian termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung, kenapa maksudnya? Dalam pembelajaran ini kita membahas tentang Al-Quran, ya, tentang agama, tentunya itu mendapat pahala. Kita niati karena Allah, mencari pahala dari Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Baik, kita buka pelajaran 4, yaitu bulan Ramadhan yang indah. Insya Allah, berapa bulan lagi ya? 3 bulan atau 4 bulan? Ya. Kita akan menjumpai Ramadan, insya Allah. Yang kemarin kalian tulis, yaitu telah tertulis dalam Al-Quran, Al-Baqarah, surah 2, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang sebelum kalian agar kamu sekalian bertakwa. Nah, ini disimak bahwa kalimat kutiba, ya, kutiba berarti diwajibkan, ya. Kutiba alaikumus syiyam, ya, bahwa Anda sekalian telah diwajibkan untuk berpuasa. Berarti hukumnya wajib. Nah, jadi wajib untuk orang-orang Islam, ya. Jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan berdosa. Lah terus sakit, Pak. Nanti akan kita bahas, ya. Puasa bulan Ramadan ini silakan, ini ada perbincangan antara Ferry dan Ali, ya. Jadi temannya mengajak makan, ternyata sedang berpuasa. Niatnya bagus, ya, niatnya berpuasa untuk mencari pahala. Selain bulan Ramadan, puasa sunnah juga ada. Selain bulan Ramadan untuk puasa wajib, juga ada puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan-bulan di luar Ramadan. Oke. Kenapa sih kita harus puasa, ya? Karena apa? Karena tadi apa? Allah telah mewajibkan manusia untuk berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum sejak terbit fajar matahari hingga matahari tenggelam. Kalau mudahnya sejak azan subuh sampai azan maghrib. Nah, itu jelas gampang tuh, ya. Ya. Kemudian apa sih di antara kefadolannya, yaitu puasa akan mendapatkan hadiah takwa. Kenapa disebut hadiah? Ya, la'allakum tattaqun tadi. Karena apa? Karena pahalanya itu ada di sisi Allah. Khusus. Allah akan memberikan hadiah khusus kepada orang yang berpuasa. Adapun hadiahnya di antara adalah bertakwa. Contoh sekarang kita belajar nih, tujuannya kan cari ilmu itu jelas. Nanti ada hadiah, misalkan hadiahnya apa? Uang saku dari ibu, bapak, dari orang tua. Ternyata ada yang rajin, yang tugas, nanti ada hadiah dari pak guru, bu guru, dan sebagainya, ya.
Dan dalam Al-Baqarah tersebut Allah telah menjanjikan orang yang berpuasa itu akan mendapat predikat yang takwa, predikat takwa. Orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa sih takwa? Orang melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan Allah itu. Kalau kita berpuasa dengan baik, maka kita akan bisa melaksanakan itu, tergolong itu. Bukan berarti begini, kita berbuat jahat, karena kan saya puasa dengan baik, Pak, pas Ramadan. Nanti setelah Ramadan saya akan berbuat jahat, karena saya sudah mendapatkan takwa. Oh, bukan. Berarti itu tidak lulus puasanya, tidak lulus takwanya, gitu ya. Yang dinamakan bertakwa ya otomatis pahalanya itu akan memberikan dampak yang positif, manfaat menjadi orang bertakwa. Tidak hanya predikat saja, anak-anak, tapi manfaat untuk diri, bisa menjadi orang yang bertakwa, ya. Makanya puasa dengan baik. Puasa dengan baik itu bagaimana? Nanti, ya. Kemudian di akhirat hidupnya akan tentram dan bahagia di dunianya. Di akhirat nanti akan mendapat taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Ketentuan berpuasa ada ini, syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa nanti, ya. Jadi karena apa? Orang yang berpuasa dengan baik itu harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan berpuasa, ya. Apa sih ketentuannya itu? Ya, nanti akan kita bahas. Puasa menurut bahasa Arab disebut saum. Apa tadi? Saum atau siyam. Ya, saum atau siyam boleh. Kok nggak makan, Nak? Saya lagi saum, mah. Saya lagi siyam, mah. Nah, itu siyam atau saum. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Saya kuat puasa, Pak. Saya puasa, Pak. Saya nggak minum. Tapi tangannya mukul mukulin temen, nyubitin temen, usil. Lah, itu sama aja tuh. Ya. Dengan puasa menurut bahasa atau istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Makanya tadi kalau diartikan apa sih puasa itu? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu atau yaitu ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ini yaitu diantara ketentuan puasa, yaitu diantaranya adalah berakal sehat atau tidak gila. Di sini salah sehat semua ya, kelas 4D sehat semua. Mohon maaf, maksudnya ya sehat semua adalah sehat, terus rohani lah ya. Yang kedua, balik atau dewasa. Maksudnya sudah balik dewasa ini ditandai kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah dewasa, biasanya itu ditandai dengan muncul biji jakun, mohon maaf, sudah tumbuh bulu kemaluan dan sebagainya, suara berubah dan sebagainya, atau mimpi basah. Nah, itu. Nah, terus atau kalau sudah usia 15 tahun itu sudah otomatis masuk balik. Ada yang kelas 4 SD sudah menstruasi, ada. Kelas 5 usia 11 tahun sudah menstruasi juga ada, ya. Nah, itu nanti berbeda-beda kondisi anak-anak itu. Kemudian yang ketiga, kuat berpuasa. Maksudnya orangnya itu usia 60 tahun ke bawah dan kuat berpuasa. Yaitu harus membayar harus berpuasa. Tapi kalau usianya 50 tahun ya sudah tidak kuat berpuasa, ya boleh tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah, mengganti dengan fidyah. Dulu ada tuh contoh sejamaah di tempat Pak Andi, ikut taklim Pak Andi, dia umurnya 40-an tahun, tapi sakitnya luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sehingga ya tidak berpuasa. Nah, karena dia masih berharap untuk sembuh, maka nanti utang dulu, nanti akan bayar ya, bayar bayar puasanya ketika sehat. Nah, itu. Tapi ada juga yang tidak berpuasa tapi punya utang punya utang puasa
karena memang sakit terus meninggal, ya udah bayar fidyah gitu ya. Kan berkuat berpuasa. Apakah fidyah itu tadi ya? Fidyah adalah suatu semacam denda ya atau pengganti bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Caranya memberi makan setiap hari dikali jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ya, fidyah berupa bahan makan atau makanan pokok yang mengenyangkan. Ternyata puasanya itu tidak puasa 15 hari karena sakit misalkan. Sakit dan sudah memang udah tua ya, 60 tahun ke atas ya. Boleh tidak berpuasa dengan cara memberi sedekah apa namanya untuk fakir miskin ya, memberi makan setiap harinya. Kalau tidak apa namanya tidak jelas atau mungkin bingung mau siapa yang saya kasih nih, boleh disampaikan kepada apa namanya orang pengurus masjid atau nanti bisa disampaikan kepada Pak Guru kali ya nanti. Pak Guru menyampaikan kepada Bazis ya, atau disampaikan kepada fakir miskin itu. Ya, karena itu amanah itu. Nggak boleh ditilep, tidak boleh dipakai sendiri ya. Karena itu amanah dari jamaah, istilahnya dari apa namanya? Jamaah yang tidak bisa berpuasa diberikan kepada panitia atau pengurus ya, atau tadi dalam arti kita menghimpun basis ya, lalu setelah itu disampaikan kepada yang berhak menerima. Kemudian tadi ketentuan syarat wajib puasa ya, 3 apa tadi? Berakal sehat, balik atau dewasa, dan kuat berpuasa. Syarat berpuasa diantaranya adalah Islam. Kalau nggak Islam nggak usah puasa. Terus kalau nggak Islam puasa gimana Pak? Boleh aja puasa, kan pahalanya nggak tahu, Allah yang tahu itu. Berakal, tidak gila berarti, tidak kondisi mabuk maupun kendaraan, misalkan sakit, nah berarti kan masuk situ ya. Kemudian memayis atau tamyiz itu bisa membedakan antara baik dan buruk ya. Suci dari haid bagi wanita. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa ya, bulan Ramadan ya, kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya. Ini. Jadi contohnya begini, Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa. Kalau tanggal 2 Syawal itu sudah boleh ya, sudah boleh. Tapi kalau Idul Adha itu ini, Idul Adha hari ini menyembelih ini. Tambah 3 hari. 11, 12, 13 Dzulhijjah itu nggak boleh puasa. 14 Dzulhijjah baru boleh berpuasa lagi. Kalau mau puasa sunnah loh ya. Ya. Itu ketentuannya. Syarat sahnya puasa adalah Islam, berakal sehat, mumayyiz atau tamyiz, suci dari haid atau nifas. Kemudian yang kelima, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Tuh. Rukun puasa yang pertama sengaja atau niat ya, puasa Ramadan. Termasuk salah satu niat itu malamnya kita sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu sebagian niat untuk berpuasa. Yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbit matahari. 2 hal itu, niat dan menjaga diri dari segala yang yang berhubungan dengan puasa yang mengganggu puasa itu. Ini apa sih hal-hal yang membatalkan puasa? Makan minum dengan sengaja. Loh, kok dengan sengaja? Kalau nggak sengaja gimana Pak? Boleh. Dulu Pak Andi juga gitu, lari, tak tahu, aduh capek ini, puasa lari di kebun, ya kan? Tak tahu pulang, minum air kendi, wah seger banget, alhamdulillah. Atau ada yang ngingetin, tadi Andi buat minum loh, masa sih mas? Ya, saya kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 3 gitu. Oh iya, lupa gimana dong, Bu? Tangannya guru ngaji. Gak apa-apa deh, orang lagi orang lupa, ya udah alhamdulillah. Muntah dengan sengaja, kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Mual, muntah. Nah, kalau sengaja muntah nggak boleh ya. Datang bulan atau haid atau melahirkan itu batal puasanya. Hilang akal atau gila walaupun sebentar juga puasa batal. Murtad atau keluar dari agama Islam itu murtad hukumnya. Itu juga membatalkan puasa. Ini 5 ini yang membatalkan puasa ya. Tuh, Pak, kalau jahat atau berbuat jelek berarti nggak batal puasa dong Pak? Tidak, tidak batal puasa, tapi mengurangi kesempurnaan puasa, gitu ya. Ya, gitu ya. Ini hal-hal yang merusak pahala puasa ini. Contohnya
berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, ya. Itu membatalkan puasa, ya. Enggak tidak membatalkan, tapi merusak pahala puasa. Tadi semua itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Pahalanya kurang sempurna nanti, ya. Jadi kalau puasa tapi berkelahi, ngedek, bohong, apalagi itu dusta, menghina, itu puasa tetap sah, tapi pahalanya tidak sempurna, kan nggak enak. Ngapain lapar-lapar, ya? Ya, kemudian lebih baik ketika puasa itu melakukan kebaikan yang banyak, seperti sholat taraweh dalam bulan Ramadan malamnya itu 8 rakaat boleh, tambah apa namanya witir 3 berarti 11, atau tadi 23, ya. Silahkan. Boleh di masjid, boleh di musola, boleh di rumah, boleh berjamaah, boleh sendiri taraweh, ya. Ini. Lalu tadarus, baca Al-Qur'an di rumah boleh, di musola boleh, di masjid boleh, sendiri boleh, berjamaah boleh tadarus itu, ya. Usahakan hatam Al-Qur'an dalam bulan Ramadan dulu. Maaf Pak Andi dulu kasih motivasi sama guru ngaji Pak Andi, kakak-kakak Pak Andi, orang tua Pak Andi. Nah, nanti kalau bisa hatam tadarus bulan Ramadan nanti akan Ibu kasih hadiah loh. Iya Bu, kalau begitu saya mau minta Al-Qur'an yang baru. Ya udah yuk kita pergi ke kota yuk sama kakak. Nah, bertiga sama Ibu, bertiga tuh pergi. Saya Al-Qur'an, kamu pilih yang mana? Saya pilih yang warna emas ini. Kamu juga? Yaudah berdua kembar ya? Iya. Betul, semangat beli Al-Qur'an baru. Pulang-pulang akhirnya apa? Akhirnya pas Ramadan tuh kelas 4 SD insya Allah tuh. Pak Andi sudah hatam. Tadarus sebulan hatam. Wah, udah dia senang banget. Ya capek, tapi sebelumnya Pak Andi persiapan dulu. Makhorijul baik, saya ke guru ngaji privat. Waktu itu Ustaz ini mana nih? Oh ini kurang jelas deh ini. Makanya benar, ambillah nafas. Bisa loh, Pak Andi bisa loh. Maksudnya Pak Andi aja bisa. Kalian harus bisa juga, gitu ya. Maksudnya kalian juga bisa harusnya. Mana ya tadarus itu. Sehingga Pak Andi atlet tadarus di masjid, dan Pak Andi tak hatam tadi, Pak Andi baca sendiri, tadarus sendiri, bukan di masjid, ya. Di masjid hatam juga. Jadi 2 kali, pahala double-double, ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Sedekah tuh berapa uang? Boleh. Makanan? Boleh. Contohnya apa? Pas beli S2, nanti mau saya kasih Pak Andi. Oh, Pak Andi rumahnya jauh, di Lampiri sini, Kristen Lampiri sini, kan rumahnya di saya Cono, ya, jauh. Ya, kalaupun mau buka, Pak Andi udah pergi dari sekolah, sudah pulang, ya. Atau siapa Kak? Rafa atau sama Akbar itu, sama Fadli, ternyata berdekatan rumahnya misalkan. Saya beli S3 deh. Satu untuk biasanya tuh Akbar itu panggilannya Abai ya. Iya. Nah, yang beli Rafa. Ini untuk Fadli sama Abai, nanti tuh beli ke rumah gua beli. Ini ada es nih. Oh iya, gua lagi di dekat rumah lu ya, sini nih. Ini es nih. Ya, enggak apa-apa, sedekah. Ini jangan minum sekarang ya, nanti lu enggak kan ya. Oh iya iya iya. Atau Fadli, haus nih. Yaudah enggak boleh deh ya. Ya Kak. Fadli puasanya sudah genap 30 hari enggak kemarin? Siap. Ya udah. Semuanya salah ya. Mudah-mudahan nanti berusaha. Ya. Jadi tadarus, terus malamnya taraweh, nah, kemudian yang ketiga banyak sedekah dan lain-lain, ya, atau zikir. Kalau sudah tiga-tiganya udah capek, mending istirahat tidur. Gak usah main game, ya. Gak usah main game. Otak itu butuh istirahat. Oh iya, mau ingat. Teori, ada yang mengatakan teori main game itu membuat anak cerdas. Oke, saya mungkin membenarkan ya, tapi tidak membuat jenius. Ingat, para jenius, orang-orang jenius zaman dulu itu otaknya itu dipelihara. Jadi otaknya itu dikasih nutrisi dan dipelihara kesehatannya. Dengan cara apa? Berpikir, membaca tingkat tinggi, selesai istirahat, kemudian minum nutrisi yang bagus. Itu anak orang jenius. Jenius itu dengan 1% dari keturunan atau 10% keturunan, 90% dari latihan, atau ditambah lagi 99%. Makanya kalau kalian pengen jenius, belajarlah banyak dengan membaca.
banyak membaca terus dan latihan soal matematika atau apapun itu. Bukan game. Jadi game itu kalau cerdas oke lah game sebentar itu cerdas tapi tidak membuat jenius. Kalau jenius sudah pasti cerdas. Cerdas belum tentu jenius. Nah, itu ya. Ini Pak Andi saran ya. Ini ilmu teori mahal ini. Kalau kan pengen buktikan ikutin Pak Andi. Baca apa, Pak? Baca Al-Qur'an boleh. Baca komik boleh. Baca buku pelajaran bagus. Ya paling bagus baca Al-Qur'an. Kalau saran Pak Andi baca ilmu pengetahuan. Pak, saya nggak punya uang, Pak. Beli buku, Pak. Nanti kalau laptop tuh nanti kuota pedes, Pak. Main ke sekolah. Nanti cari ketemu Pak Andi. Mau minjem buku, boleh. Di perpustakaan ada buku tentang pengetahuan alam, ada pengetahuan teknologi, ada. Ayo, nanti Pak Andi tulis siapa yang minjem ini. Nanti ditulis kembaliannya kapan begitu, boleh itu. Dulu Pak Andi begitu. Minjem buku perpustakaan SD itu. Namanya siapa? Saya namanya Muhammad Afandi. Kelas berapa? Kelas 2. Oke, tulis. Buku apa? Buku ini, Pak. Oh ya, Pak. Populer baca. Di sawah itu baca. Kadang baca Al-Qur'an. Kalau selesai seminggu, Pak, balikin, Pak. Minjem lagi enggak? Boleh, Pak. Minjem lagi. Yang ini, minjem lagi dulu. Ini, Pak, ya. Iya, tulis. Jadi enak. SMP juga begitu. Ya. Ya, silahkan. Manfaat puasa diantaranya itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Allah kasih kita wajah ganteng, wajah cantik, sehat, ya. Tuh. Kemarin kena corona masih sehat. Ternyata sudah sembuh, nah, dan sebagainya. Kemudian melatih kejujuran, ya. Jelas puasa itu kita orang tua, bapak ibu guru itu nggak bisa ngawal kalian, ya. Ini kalian ngumpet di pojokan minum itu nggak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu, makanya ini kejujuran ini. Puasa itu kejujuran. Ya. Kemudian menanamkan rasa kasih sayang. Ya tadi kita belas kasih teman kita biar bisa minum dengan segar. Ayo ini tak kasih gitu ya. Puasa menjadikan sehat jasmani dan rohani, ya, supaya sehat. Dan melatih kesabaran atau pengendalian diri karena kita sabar nunggu adzan maghrib dan seterusnya, gitu ya. Itulah anak-anak semua berbahagia tentang puasa. Ini tadi manfaat puasa, ungkapan rasa syukur kepada Allah, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, melatih kesabaran, ya. Kemudian hal-hal ketika puasa sebaiknya melakukan hal yang positif, banyak sedekah, tadarus Al-Qur'an, dan juga malamnya sholat taraweh dan zikir, silahkan, ya. Itu semua anak-anak yang berbahagia. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Baik, demikian anak-anakku semua yang berbahagia, anak-anakku semua yang soleh-solehah. Pada pembelajaran pagi hari ini untuk ditanamkan dalam hati, diingat-ingat dan dipraktekkan untuk kita sampai seterusnya. Demikian dari Pak Andi. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada yang kurang jelas, silahkan ditanya ke Pak Andi, WA Pak Andi. Demikian, anak-anakku semua berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.